Baru masuk kamar mandi, kedengeran suara jeritan dari arah kamar mandi. Kenceng banget. Mas, tolong. Randy ini dari ranjang tadi berlari. Belum sampai di depan kamar mandi, dia melihat dengan mata kepalanya sang istri tertempat. Seakan-akan kayak dilempar dari dalam kamar mandi keluar. Wah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya menyeramkan. Dan di mana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang dikirimkan langsung oleh seseorang bernama Randy. Randy ini merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan besar yang ada di daerah Bekasi. Saat itu Randy ini sudah memiliki seorang istri yang bernama Bian. Dan dia juga punya satu orang anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun. Nah, pastinya kalian semua sudah penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Randy ini merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan terbesar yang ada di daerah Bekasi. Dia memiliki seorang istri bernama Dian. Nah, di suatu ketika saat Randy ini baru pulang kerja, di jalan menuju ke rumahnya, dia menemukan secarik kertas yang ternyata kertas itu merupakan sebuah voucher menginap di salah satu hotel bintang, ya bisa dikatakan bintang 5. Hotelnya besar, megah, dan mewah. Nah, saat itu Randy ambil voucher itu. Dia masuk kembali ke dalam mobilnya dan dia cek. Itu benar-benar voucher yang entah bagaimana ceritanya bisa ia temukan di jalan. Mungkin terjatuh atau bagaimanapun itu. Awalnya Randy bingung. Mau diapakan voucher ini? Apakah mau dijual atau akan ia gunakan sendiri? Di voucher itu juga tertera dalam rangka hari pertama buka hotel tersebut. Mereka mengadakan ya semacam penginapan gratis untuk beberapa orang terpilih. Dan mungkin salah satu orang yang terpilih ini adalah Randy. Dan dia terpilih secara alami. Di perjalanan menuju rumahnya, Randy ini berpikir, apakah saya harus menggunakan voucher ini? Lagipun sudah lama juga saya nggak ngajak keluarga saya untuk jalan-jalan. Sampainya di rumah, Randy ini menceritakan tentang apa yang ditemukannya di jalan tadi. Dia cerita ke istrinya. Dan dari situ mereka berdua sepakat untuk menggunakan voucher tersebut pada hari Kamis. Kebetulan juga istri Randy atau Dian ini mendapatkan libur selama 1 minggu. Itu cuti panjang selama 1 minggu. Dan mereka sepakat. Tibalah di hari Kamis, tepat pada pukul 1 siang, mereka berangkat menuju hotel tersebut. Nah, hotelnya ini berada di kawasan Dago, ya, Jakarta. Berada di Jakarta. Mereka berangkat jam 1 siang. Mereka berangkat sampai di sana. Randy langsung menuju ke meja resepsionis untuk mengkonfirmasi tentang ya, voucher tadi yang ia temukan waktu itu. Setelah dikonfirmasi oleh resepsionis,
Ternyata Randy mendapatkan sebuah kamar hotel yang mewah. Dan kamar hotel itu terletak di lantai 12. Di situ Randy benar-benar senang. Melangkahlah dia masuk ke dalam lift. Dia menuju ke lantai 12. Tepat di depan pintu kamar tersebut. Dan dia masuk beserta anak dan juga istrinya. Sampai di sana, Randy ini langsung merebahkan tubuhnya di ranjang yang ada di kamar itu. Baru dia ngerebahin tubuh, kedengeran suara telepon kamar itu berbunyi. Di situ Randy langsung bergegas. Dia pegang gagang telepon itu dan dia tempelkan di telinganya. Namun saat itu tak ada jawaban. Dia ngerasa ini orang iseng. Dia letakkan kembali dan belum sempat dia melangkah untuk menjauh dari gagang telepon itu. Telepon itu berbunyi lagi. Tergesa-gesa langsung ngangkat telepon itu. Karena dia khawatir kalau telepon itu dari bagian resepsionis yang ingin memberikan sebuah informasi atau apapun itu kepada Randy. Diangkatlah telepon itu, kembali ditempelkan di telinganya. Tak ada jawaban dari ujung telepon tersebut. Randy letakkan lagi telepon itu. Randy kembali ke ranjang. Baru dia duduk di ranjang itu. Telepon yang tadi berdering kembali. Di situ Randy udah bener-bener, bener-bener gak karuan dia. Dengan rasa emosinya, dia langsung melangkah. Dia ambil gagang telepon itu. Kembali ditempelkan di telinganya. Terdengar suara isak tangis dari ujung telepon. Randy cuma bisa bengong sambil perlahan menjauhkan gagang telepon tadi dari telinganya. Dia letakkan kembali telepon tersebut. Nah, kemudian setelah telepon itu diletakkan, dia keluar. Dia turun ke lantai bawah. Dia menuju ke meja resepsionis. Dia ini nanya, siapa yang barusan nelpon ke telepon yang ada di kamarnya. Nah, setelah dicek sama petugas hotelnya melalui komputer, ternyata di jam itu tidak ada siapapun yang menelpon ke kamar Randy. Lantas kalau bukan bagian resepsionis yang menelpon, terus siapa? Di itu Randy ini kebingungan. Dia cuman beranjak pergi dari meja resepsionis menuju kamarnya kembali. Saat itu Randy ini belum merasakan ada hal serius atau hal aneh yang meneror dirinya. Hingga tibalah di malam hari. Saat itu Randy yang sedang tertidur bersama anak dan istrinya dibuat kaget. Dia dibuat kaget lantaran mendengar suara gedoran dari kamar sebelah. Itu benar-benar suara gedoran. Kayak orang yang gedor-gedor tembok gitu loh, bunyi. Di situ Randy ini kayak penasaran dengan suara itu. Nah, dari suara itu hanya dia sendiri yang mendengar dan dia sendiri yang terbangun dari tidurnya, sedangkan anak dan istrinya masih terlelap tidur. Randy perlahan mencari dari mana asal suara itu. Dia kelilingin tembok yang ada di sana dan dia menemukan ada satu tembok yang seakan-akan tembok ini kayak bergetar gitu loh. Kayak ada orang yang ngegedor-gedor. Ditempelin telinga Randy. Kedengeran suara jeritan. Bener-bener suara jeritan. Di situ Randy panik bukan main. Dia cuman bisa terus menahan rasa ingin teriaknya. Karena dia takut teriakannya nanti itu membuat khawatir istri dan anaknya. Perlahan dia mundur. Sebuah meja kecil yang berada di belakangnya. Dan dari terjatuhnya meja itu membuat anak dan istri Randy ini terbangun. Astagfirullah, Mas. Ada apa sih? Kamu kenapa, Mas? Di situ Randy nggak ngejawab apapun. Dia cuma diem sambil kayak orang kebingungan dan orang ketakutan gitu. Nah, dia nggak ngejawab. Dia duduk di samping istrinya di ranjang itu. Sejenak dia menatap ke arah anaknya
yang dalam kondisi masih ngantuk. Nah, di situ Randy barulah cerita ke istrinya tentang apa yang terjadi mulai dari awal mereka datang sampai malam itu. Ya, sang istri yang nggak tahu apa-apa cuman bisa nenangin Randy sambil menyuruhnya untuk terus berdoa dan terus beristighfar, minta perlindungan kepada Allah. Walaupun dia tidak melakukan apa yang disarankan oleh sang istri. Lagi ngobrol mereka. Dari pintu depan, dari pintu kamar, kedengeran lagi suara gedoran pintu. Di situ Randy awalnya curiga. Dia ngelihat jam. Dan jam itu menunjukkan tepat pada pukul 1 malam. Sudah jam 1 malam, siapa yang mau gedor-gedor pintu? Nah, lagipun itu adalah kamar yang paling mewah di hotel tersebut. Pastinya ada bel dong. Kenapa kok ada orang gedor-gedor pintu sedangkan sudah jelas ada bel? Awalnya Randy ini nggak mau ngebuka pintu itu. Tapi lantaran bujukan dari sang istri, dia memberanikan diri. Dia perlahan melangkah menuju ke pintu. Dia pegang gagang pintu itu. Nah, suara gedorannya ini semakin lama semakin keras. Baru Randy ini mau membuka pintu. Tiba-tiba suara itu berhenti. Randy membatalkan niatnya untuk membuka pintu itu. Dia tempelin telinga bagian kanannya ke pintu yang ada di depannya itu. Dia tempelin, dia dengerin. Dan kalian tahu apa yang didengar oleh Randy saat itu? Randy ini ngedengar ada suara dari depan kamarnya. Nah, suaranya ini kayak suara orang yang lagi berkomat-kamit membaca mantra. Randy berpikir dong, apakah iya ada orang yang mau menjahati keluarganya dengan menggunakan ilmu hitam? Apakah iya ada orang yang mau menyantet atau mau menggunakan guna-guna untuk menyakiti keluarganya? Dengan tekad, niat, dan menghilangkan rasa takutnya, dia buka pintu itu. Bukalah pintu tersebut. Dan ternyata dia nggak nemuin siapapun di sana. Dia lihat kanan kirinya nggak ada siapapun. Baru dia sadar kalau ternyata ruang atau kamar yang ada di sebelah kamar Randy ini bermalam itu mengeluarkan asap yang benar-benar mengepul. Kayak kamar itu kayak kebakaran gitu loh. Benar-benar mengepul. Melihat hal itu, Randy ini panik. Dia benar-benar panik dan dia masuk ke dalam kamar lagi. Dia lari masuk ke dalam kamarnya. Dia langsung menuju meja di mana di situ terletak telepon hotel. Dia berusaha buat menghubungin petugas hotel untuk melaporkan tentang kejadian itu. Karena Randy benar-benar melihat dari kamar sebelahnya ini mengeluarkan asap yang benar-benar tebal banget. Berusaha dia lama menunggu jawaban dari teleponnya itu. Dan akhirnya dari ujung telepon terdengar. Nah, ini satu hal yang kembali membuat Randy ini panik. Lantaran suara di ujung telepon itu ini bukan suara dari resepsionis ataupun petugas hotel. Di situ, sosok yang ada di ujung telepon itu hanya tertawa. Tertawanya ini suaranya besar. Di situ Randy bingung, ini ada apa sebenarnya? Tanpa mengatakan sepatah kata pun dia letakkan kembali. Dia letakkan kembali telepon itu. Dan dia melangkah ke arah istrinya. Dia bilang, apapun yang terjadi, kita harus segera keluar dari sini. Dan bahkan Randy pun gak cerita kalau barusan dia ngeliat kamar sebelah itu mengeluarkan asap. Dia nggak cerita ke istrinya. Dia benar-benar nggak cerita. Saat itu, posisi anak Randy ini sudah tertidur kembali. Nah, ketika melihat kondisi anaknya udah tertidur, Randy nggak tega buat ngebangunin anaknya. Jadi dia memutuskan untuk pulang besok paginya. Nah, ini satu hal yang benar-benar membuat saya kembali heran. Karena saat itu juga terdengar teriakan orang minta tolong dari arah luar.
Randy berpikir dong, dia berpikir kalau itu adalah korban dari kebakaran kamar yang ada di sebelahnya. Di situ Randy benar-benar berpikir seperti itu. Dia langsung bergegas keluar, dia buka pintu itu tanpa basa-basi, dan dia benar-benar ngerasa heran. Karena suasana di luar kamarnya itu sudah berbeda dengan suasana sebelumnya. Suasana sebelumnya itu benar-benar hotel mewah. Dari lorong itu benar-benar hotel mewah. Tapi saat untuk kesekian kalinya dia keluar, dia baru menyadari kalau lorong yang ada di situ itu merupakan lorong gelap, yang kayak lorong mati gitu. Nggak ada pencahayaan dimanapun. Nah, di sebelahnya itu kayak di sepanjang lorong itu, di tembok-tembok itu dia ngelihat ada percikan darah dan kayak bekas kayak kebakar gitu loh. Temboknya ini kayak gosong, kayak habis kebakar. Di situ Randy ini menelusuri, dia nyari pintu untuk keluar. Nggak cuma nyari pintu untuk keluar, dia juga nyari di setiap kamar. Barangkali di situ dia menemukan seseorang untuk dimintai pertolongan atas apa yang dialami oleh Randy ini. Ada sekitar 7 kamar. Dan seharusnya ada sekitar 8 pintu dan 1 tangga darurat. Nah, 8 pintu ini, 7 diantaranya adalah pintu kamar dan 1 diantaranya itu adalah pintu lift. Tapi saat itu Randy hanya menemukan 7 pintu saja. Dan 7 pintu itu semuanya merupakan pintu kamar. Dalam kata lain, gak ada pintu keluar di situ. Bahkan tangga yang seharusnya ada tepat di sebelah kamar Randy, ini kayak lenyap gitu loh, kayak nggak ada. Itu udah benar-benar tembok yang menghadang. Di situ dia langsung berprasangka kalau ini udah benar-benar ada yang nggak beres ini. Saya harus segera keluar dari tempat ini. Dia bergegas melangkah ke kamarnya. Baru sampai di depan kamar, dia berusaha buat ngebuka itu kamar. Dan ternyata kamar itu terkunci. Nggak tahu siapa yang kunci. Dia gedor-gedor kamar. Nah, istrinya ini kayak nggak dengar gedoran si Randy ini. Dari kegelapan muncul dulur sosok yang ini sosok wanita yang muncul dari kegelapan. Nah, semakin mendekat, Randy ini menaruh harapan kepada sosok yang melangkah mendekatinya. Dia berharap kalau itu adalah petugas hotel atau penyewa lainnya, penyewa kamar lainnya. Semakin dekat sosok tersebut dan kelihatan kalau itu bukanlah sosok manusia, melainkan sosok makhluk halus. Randy kok bisa tahu itu? Lantaran sosok tersebut berjalan, itu tidak melangkah, tapi melayang. Nah, kakinya ini benar-benar dilihat sama Randy, nggak napak ke tanah. Wah, Randy di situ udah nggak bisa apa-apa. Sosok tersebut semakin dekat, dan kelihatan wajahnya pucat banget. Dia menampilkan senyuman yang kayak senyum sinis gitu loh ke arah Randy. Matanya putih, tapi ada titik hitam di bagian tengah-tengahnya gitu. Di situ Randy yang ketakutan udah benar-benar gak bisa apa-apa. Bahkan dia teriak sekencang apapun, gak akan bisa merubah apa yang terjadi. Sosok tersebut semakin dekat. Nah, di situ sosok yang ada di depan Randy ini perlahan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Randy. Sampai mereka berdua ini secara langsung, benar-benar secara langsung saling berhadapan, saling bertatap wajah. Nah, Randy ini kayak orang yang gak bisa apa-apa. Dia gak bisa nengok kanan kiri, dia udah gak bisa teriak. Bahkan untuk memejamkan matanya saja dia gak bisa. Itu udah benar-benar kayak tubuhnya ini gak bisa diapa-apain. Dia cuma bisa melotot ke arah sosok makhluk yang tepat berada di depannya. Nah, jaraknya mungkin hanya sekitar 1 kilan gitu loh antara wajah Randy dan wajah makhluk itu.
dari apa yang dilihat oleh si Randy. Dan dengan kondisi sedekat itu saling bertatapan, dia mencium bau yang benar-benar busuk banget. Baunya ini benar-benar busuk banget. Dan kalian tahu, bau itu berasal dari mana? Bau itu berasal dari semacam cairan yang terus mengeluap, yang terus keluar dari hidung, telinga, kemudian kelopak mata dan mulut, kayak lendir gitu loh. Bener-bener baunya busuk banget. Saking gak kuatnya Randy, sampai dia ini pingsan. Dia pingsan. Ketika sadar, Randy masih tetap berada di tempat yang sama. Namun sosok yang sebelumnya ia lihat itu udah gak ada. Nah, kondisi lorong itu masih sama seperti apa yang dilihat Randy sebelum dia pingsan. Lorong yang gelap dengan percikan darah di sepanjang jalan, di tembok-tembok itu, dan juga ada bekas kayak bekas kebakaran. Di situ Randy ini masih merasa panik dan kebingungan. Dia megangin gagang pintu dan dia berusaha buat ngegedor-gedor pintu itu. Dan selanjutnya pintu itu kebuka kembali. Benar-benar kebuka kembali. Yang ngebuka pintu itu adalah istrinya. Dia bergegas masuk, dia tutup pintu itu dan dia bilang ke istrinya, kunci pintunya, cepat kunci pintunya. Dikunci pintunya. Di situ Randy udah benar-benar kayak orang yang, wah, dia panik setengah mati. Dia bingung apa yang harus dia lakukan setelahnya. Sejenak dia menatap ke arah gagang telepon yang berada di atas meja. Ada dua hal yang ada dalam pikiran Randy ini. Yang pertama, dia ingin menggunakan telepon itu untuk berusaha menghubungi petugas hotel atau siapapun yang ada di sana. Namun yang kedua, dia takut ketika dia berusaha menghubungi petugas hotel atau resepsionis, itu bukan mereka yang mengangkat, melainkan sosok yang sebelumnya meneror Randy melalui handphone. Disitulah Randy sejenak berpikir, ini saya harus gimana? Gak lama dia berpikir, kedengeran suara. Telepon itu berdering lagi. Dan disitu Randy ini masih agak ragu buat ngangkat telepon itu. Nah, atas bujukan sang istri, barulah dia mau mengangkat telepon itu. Udahlah mas, angkat aja. Lagipun siapa tahu itu beneran resepsionis atau petugas hotel. Kalau memang benar kan kita bisa minta pertolongan mas. Tapi mereka tidak berpikir kalau misalkan itu bukan resepsionis ataupun petugas hotel, mereka harus bagaimana? Randy pun melangkah mendekat. Dia ambil gagang telepon itu. Dia tempelkan di telinganya. Pak, selamat malam, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari petugas hotel ingin mengantarkan barang Bapak. Di situ Randy senang banget karena akhirnya ada orang yang menghubunginya melalui telepon itu dan ini benar-benar orang. Namun setelah Randy ini mencoba untuk mengintip keluar kamar tersebut melalui lubang yang ada di pintu, itu Randy masih ngeliat ada dua orang yang berdiri sambil megang semacam kayak nampan yang di atasnya ini ada barang yang ditutupin pakai tutup saji gitu loh, tutup saji hotel. Dia buka pintu itu dan dia nggak nemuin siapapun di sana. Aneh banget, bener-bener dia nggak nemuin siapapun di sana. Kamar yang ada di sebelah kamar Randy ini menginap, itu gagang pintunya ini kayak bunyi kencang banget gitu loh. Kayak ada orang yang berusaha untuk membuka pintu itu. Perlahan Randy ini mendekat. Perlahan dia mendekat, baru dipegang gagang pintu itu. Woi, berhenti! Dari arah belakang dia ngedengar ada orang teriak. Suaranya suara laki-laki yang benar-benar kencang banget. Setelah dia nengok, dia nggak nemuin siapapun di belakangnya. Dia nggak jadi buat meriksa kamar yang ada di sebelah kamar di mana Randy ini nginep. Dia balik lagi ke kamarnya, dia masuk. Dia di situ udah benar-benar nggak karuan.
Dia ngerebahin tubuhnya di ranjang. Baru direbahin. Dan natap ke arah langit-langit atap. Dia ngeliat ada sosok makhluk yang tak lain. Ini adalah sosok wanita yang sebelumnya dilihat oleh Randy di depan kamarnya itu. Sosok wanita yang mendekatkan wajahnya ke wajah Randy. Ini kayak merangkak di langit-langit atap gitu. Di situ sosok ini melotot ke arah Randy yang tepat berada di bawahnya. Randy ini benar-benar kayak melihat dengan jelas sekali gimana penampilan makhluk tersebut. Randy berusaha untuk memejamkan matanya dan berhasil dipejamkan matanya. Mungkin ada sekitar 1 menit dia memejamkan matanya. Dia buka matanya dengan harapan sosok tersebut sudah tidak ada atau menghilang. Namun saat dia membuka matanya, dari atas sosok itu benar-benar turun dan tepat jatuh di atas Randy ini berbaring. Nah, di situ Randy ini mengalami sebuah gejala yang sama persis dengan orang ketindih. Tapi kalau biasanya gejala orang ketindih itu dalam keadaan tidak sadar atau saat tertidur, ya pada saat itu. Tapi kini Randy mengalaminya saat ia sedang terjaga, saat ia sedang sadar, bukan saat ia sedang tidur. Mata Randy ini udah benar-benar gak bisa buat ditutup gitu loh. Mulutnya udah benar-benar kayak dibekap, dia gak bisa berteriak, dia gak bisa apapun itu. Dia cuma bisa melotot, ngeliatin sosok itu yang udah tepat berada di depannya. Nah, sosok itu tiba-tiba ketawa. Dia ketawa sambil natap ke arah Randy. Dia bilang gini, percuma, mau sekeras apapun kamu minta tolong, tak akan ada yang bisa membantumu. Gak lama dari perkataan itu, sosok ini langsung ngejulurin lidahnya yang panjang. Nah, ujungnya ini bercabang. Dia ngejulurin lidahnya, seakan-akan memaksa lidahnya untuk masuk ke mulut Randy. Wah, di situ Randy udah bener-bener, nggak bisa apa-apa. Dia udah bener-bener gak karuan banget. Dia cuma bisa terus berusaha untuk menguatkan dirinya, menguatkan mentalnya, membuang jauh-jauh rasa takutnya. Tapi ya gimana gitu loh, dengan kondisi seperti itu. Bahkan kalau saya sendiri yang ngalamin, pingsan saya, beneran bakal pingsan saya. Tapi ini yang dialami oleh Randy. Ketika lidah sosok tersebut masuk ke dalam mulut Randy ngerasain rasa getir, bau busuk, dan semua hal yang benar-benar nggak pernah dirasain oleh Randy ini terasa pada saat itu juga. Gimana bau busuknya dan gimana getirnya. Saat mengalami hal itu, Randy ini muntah. Dan dari muntahnya itu dia baru sadar. Yang tadinya ini terbahkan, dia bangun dan nengok ke arah istrinya. Dek, apapun yang terjadi pokoknya malam ini juga kita harus pulang. Dian ini cuma bisa pasrah. Dia mengangguk, ya mas, aku mau beres-beres dulu. Berbereslah di situ Dian. Selesai beres-beres, dia masukin barang-barangnya. Di situ dia ini pamit ke Randy buat pergi ke kamar mandi. Dian pergi ke kamar mandi. Baru masuk kamar mandi, kedengeran suara jeritan dari arah kamar mandi. Kenceng banget. Mas, tolong. Randy ini dari ranjang tadi berlari. Belum sampai di depan kamar mandi, dia ngelihat dengan mata kepalanya sang istri yang terpental. Seakan-akan kayak dilempar dari dalam kamar mandi keluar. Buah, kenceng banget. Di situ Dian ini setengah sadar, dia nangis. Dian sambil megangin tangannya, dia bilang, mas, ayo mas, kita pulang mas, kita pulang sekarang juga mas, kita pulang mas. Aku takut mas di sini mas. Randy nanya, tadi ada apa sih? Kok bisa kamu terlempar segitu kerasnya?
Ceritalah Dian. Kalau ternyata saat dia berada di kamar mandi, tiba-tiba dari belakang itu ada sosok yang menarik rambutnya dengan sangat keras sampai jilbab yang dipakai oleh Dian ini terlepas. Saking kerasnya tarikan itu, karena Dian melawan, tiba-tiba sosok yang menarik rambutnya ini menghempaskan tubuh Dian dengan sangat mudah. Brak! Dian bilang gitu. Tapi Dian itu nggak bisa ngelihat bentuk wajah atau siapa sosok itu. Lagi ngobrol mereka, anak Mas Randy dan anak Mbak Dian yang tadinya tertidur ini tiba-tiba terbangun. Nah, terbangunnya bukan bangun gitu, bukan, enggak. Dia terbangun dengan membuka matanya, dia tatap ke atap. Dia benar-benar natap ke atap. Seakan-akan dia memperhatikan suatu hal atau semacam dia ini kayak memperhatikan entah itu apa. Tapi Randy dan Dian ini nggak bisa ngelihat apa yang sedang ditatap oleh sang anak. Di situ Randy ini berfirasat kalau anaknya ini mengalami kejadian yang sama dengan apa yang barusan ia alami. Yang ketindihan itu loh. Dia berusaha untuk menyadarkan anaknya. Dia terus elus-elus kepalanya. Dia belai kepalanya dengan lembut. Sambil manggil-manggil namanya. Sang anaknya ini perlahan nengok ke arah Randy. Baru di situ ketika sang anak ini dia berkedip. Nah, disitulah Randy tahu kalau ini anak udah sadar. Kemudian dia bangunkan anaknya. Dia pangku. Sang anak ini tiba-tiba berbisik ke telinga ayahnya. Dia berbisik ini. Pak, itu di belakang bapak siapa? Kaget dong Randy. Kok bisa anaknya bilang kayak gitu, sedangkan istri Randy ini berada tepat di samping Randy dan anaknya itu dipangku sama Randy. Terus siapa yang dimaksud oleh anak Randy ini yang berada di belakang Randy? Ketika Randy nengok dan dia nggak melihat apapun, siapapun berada di belakangnya. Kemudian sang anak bilang, Pak, kok dia bisa merayap di atap, Pak? Disitulah Randy baru sadar kalau sang anak ini melihat sosok yang sama seperti apa yang dilihat oleh Randy sebelumnya. Udah nak, jangan kamu lihatin nak. Kamu istighfar nak, kamu istighfar terus nak. Diserahin anak Randy ini ke ibunya atau ke Dian, dipangku sama Dian. Randy berdiri. Gak lama, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Krek. Di situ Randy langsung bergegas bilang ke istrinya, ayo cepet siapin barang-barangnya, ayo kita keluar, ayo cepet kita keluar. Digandeng anaknya dan istrinya itu, mereka keluar. Mereka nggak berani buat naik lift. Mereka memilih jalan pintas dengan cara menuruni tangga. Sebelum Randy ini keluar dari kamarnya, dia sepintas ngeliat jam. Dan dia ngeliat itu waktu menunjukkan jam 1:05. Ini adalah sebuah kejanggalan yang benar-benar besar. Ada penguluran waktu atau mungkin penghambatan waktu di situ. Karena dari serentetan kejadian yang dialami oleh Randy, itu hanya terjadi selama 5 menit saja. Mulai dari jam 1 tepat sampai jam 1:05. Jam 1:05. Di saat dia turun itu, di tangga ini bukan perjalanan yang mulus menuju ke bawah. Dia lagi-lagi ngelihat sosok wanita yang sebelumnya ia lihat. Ini merangkak di tembok. Dia ikut turun gitu loh, kayak ngikutin si Randy ini. Sampai di bawah, dia lagi-lagi dibuat heran karena kondisi hotel saat itu sepi banget. Cuman ada mereka bertiga manusia yang bermalam di situ. Itu udah benar-benar sepi banget. Gak ada siapapun, bahkan resepsionis gak ada. Tapi hotelnya ini terlihat memang mewah. Tapi gak ada orang. Keluar dia dari pintu hotel tersebut.
Dia langsung masuk ke mobil. Dia nyalain mobil, bergegaslah pulang Randy ini. Sampai di rumah, baru di depan rumahnya, dari belakangnya ini datang 2 orang bapak-bapak kompleknya yang lagi ngeronda. Mereka datang sambil menyapa Randy. Widih, habis jalan-jalan nih mas. Tumben jalan-jalannya lama banget mas. Mendengar apa yang dikatakan oleh bapak ini, Randy bingung. Lama? Gimana maksudnya kok lama? Padahal seingat dia baru pergi itu tadi siang jam 1 tepat dan dia kembali ke rumahnya. Itu sampai di rumah jam 2 lebih 5 menit. Nah Randy bilang, "Loh Pak, orang saya baru pergi tadi siang kok Bapak bisa bilang lama?" Mas, saya ini mas, waktu mas pergi, waktu mas berangkat jalan-jalan, waktu mas berangkat liburan sama keluarga mas, itu saya ngeliat mas, waktu itu mas pergi, itu hari Kamis, memang jam 1, iya jam 1, orang saya ngeliat mas itu pada saat saya lagi beli makan siang. Randy makin heran, dia nanya, "Loh Pak, emang ini malam apa?" "Nih mas, saya kasih lihat, ini malam Senin Kliwon." Diliatin Randy itu pakai kayak semacam jam yang tertera hari, tanggal, kemudian juga tahun. Itu di handphone itu loh kan ada. Dikasih unjuk ke Randy. Ketika melihat itu, Randy langsung bergegas mencari handphonenya. Dibuka handphonenya dan benar sama banget. Kalau ternyata saat itu merupakan malam Senin Kliwon. Di situ Randy langsung bilang, "Ya udah Pak, makasih Pak, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa nemenin bapaknya ronda. Soalnya tubuh saya benar-benar capek banget Pak, saya butuh istirahat." Si bapak ini cuma bilang, "Iya mas, udah nggak apa-apa, tenang aja. Lagipun juga nanti kita sekitar jam 3-an pulang mas. Orang alhamdulillah aman mas komplek kita." "Ya udah Pak, saya masuk dulu." Barulah Randy masuk ke dalam rumah. Baru melangkah di dalam rumah, dia kayak dapat firasat buruk. Seakan-akan ada yang ngikutin dia. Nah, telinga bagian kirinya ini terhembus oleh angin yang entah dari mana berasalnya angin itu. Benar-benar kayak orang yang megang telinganya dengan lembut gitu loh. Di situ Randy ini kayak merasa merinding. Dia masuk ke dalam rumah, dia cuci kaki, cuci tangan sampai dia berwudu. Nah, dia lihat di kamar, ternyata anak dan istrinya ini udah tidur duluan. Dia nggak ngebangunin karena dia tahu kalau kedua orang itu sudah kelelahan. Selang 3 hari berlalu, kini Randy sudah beraktivitas seperti biasa. Dia sudah bekerja. Nah di kantornya, Randy ini ngeliat teman-teman kantornya lagi pada kayak ngerumpi gitu. Ngerumpi, entah apa yang diobrolin. Mendekatlah Randy dan terungkap kalau mereka ini lagi ngobrol tentang sebuah hotel yang akan dibuka 3 hari lagi. Hotel baru. Ketika Randy ini nanya nama hotel, alamat, dan lain sebagainya, di situ dia benar-benar dibuat kaget. Lantaran ternyata sebelum hotel itu dibuka, Randy sudah masuk ke dalamnya. Terus orang-orang, resepsionis dan lain sebagainya yang waktu itu ada di sana siapa? Kalau ternyata hotel itu baru akan dibuka 3 hari lagi. Penasaran dengan hal itu, Randy kembali ke meja kerjanya. Dia cek di internet tentang hotel yang baru ia kunjungi 3 hari lalu. Dia cek dan ketemulah tentang informasi rinci dari hotel tersebut. Dari apa yang dibaca oleh Randy melalui internet itu, ternyata hotel itu merupakan sebuah hotel yang sudah dibangun sejak tahun 90-an. Nah, di tahun sekitar 2018 itu terjadi berbagai macam kasus yang tragis di hotel itu. Mulai dari kasus bunuh diri, pembunuhan, dan lain sebagainya.
Lihat hal itu, Randy cuma bisa beristighfar sambil bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan keselamatan, keluarga saya masih diberikan keselamatan. Sedulur tapak misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Randy. Nah, dari kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berhati-hati dan satu hal penting dalam kehidupan kita, agar tidak mengambil apapun yang memang sudah jelas bukan milik kita, seperti apa yang dilakukan oleh Randy yang mengambil voucher hotel berhantu itu. Walaupun ia menemukan itu di jalan, tapi ingat, itu bukan haknya. Dan jangan pernah kalian bertindak gegabah jika tak ingin mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Randy. Karena sosok gaib itu tidak kemana-mana, namun berada di mana-mana. Mungkin saat ini mereka berada tepat di belakang kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Riza Maulana mengucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, dan komen di channel ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.